Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 1 matkul manajemen kepemimpinan. Dengan aku Damai Kalista. Dan aku Kezia Kristamli. Oke, jadi langsung aja kita bahas tentang analisis organisasi dan manajemen PT Telkom Indonesia. Visi dari PT Telkom ini adalah menjadi King of Digital di Asia Tenggara. Sedangkan misinya adalah menyediakan layanan komunikasi berkualitas tinggi dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi digital Indonesia. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia mengelola proses perencanaan strategis, struktur organisasi, serta pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan dan visinya. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi operasional perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian ada analisis lingkungan organisasi atau SWOT, yaitu strength-nya infrastruktur telekomunikasi yang kuat, jaringan fiber optik terbesar di Indonesia, weakness-nya ketergantungan pada pasar domestik. Yang ketiga, opportunities, potensi pengembangan teknologi 5G, layanan digital dan cloud. Yang keempat ada threats, yaitu persaingan ketat di industri telekomunikasi, ancaman keamanan siber. Oke, untuk proses perencanaan strategis ada analisis lingkungan menggunakan SWOT dan PSTEL. Penetapan tujuan memperkuat layanan digital dan meningkatkan penetrasi pasar internasional. Yang ketiga, perumusan strategi pengembangan 5G, cloud, dan IoT. Yang keempat ada implementasi strategi, yaitu investasi besar pada infrastruktur digital. Dan yang kelima ada evaluasi pemantauan kinerja secara berkala. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, penguatan koordinasi antar divisi, yaitu implementasi teknologi untuk kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua ada investasi dalam SDM, yaitu pelatihan intensif untuk adaptasi terhadap teknologi baru. Yang ketiga ada diversifikasi produk, yaitu pengembangan layanan cloud dan big data. Yang keempat ada penguatan keamanan siber, investasi dalam sistem keamanan. Yang kelima ada ekspansi pasar internasional, yaitu memperkuat kehadiran di Asia Tenggara. Peran kepemimpinan itu perannya adalah untuk mentransformasional, mendorong inovasi dan perubahan. Yang kedua, keputusan strategis yang dilakukan oleh pemimpin, pengembangan 5G dan akuisisi perusahaan teknologi. Dan yang ketiga, dampak keputusan peningkatan daya saing dan ekspansi pasar. Kemudian selanjutnya ada perorganisasian dalam organisasi. Yang pertama ada divisi Telkomsel, yaitu unit bisnis ini bertanggung jawab atas layanan telekomunikasi seluler dan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan Telkom. Terus yang kedua ada divisi IndiHome yang berfokus pada layanan internet di rumah atau hiburan digital, yaitu seperti WiFi. Terus yang ketiga ada divisi Telin, menangani operasional dan ekspansi layanan telekomunikasi Telkom di pasar internasional atau di luar Indonesia. Terus divisi Enterprise dan Solusi Digital berfokus pada pengembangan solusi berbasis teknologi untuk kebutuhan perusahaan seperti cloud computing, big data, dan solusi enterprise. Koordinasi dan rentang manajemen di perusahaan Telkom. Telkom melakukan koordinasi antar divisi melalui platform digital dan rapat rutin antara manajemen puncak dan pimpinan setiap divisi. Contohnya adalah rapat direksi dan divisi, sistem teknologi informasi, proses integrasi lintas divisi. Kemudian kesimpulan, Telkom Indonesia terus berkembang dengan strategi inovatif di tengah tantangan industri. Investasi dalam teknologi digital dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci sukses dari Telkom. Terus rekomendasi berfokus pada peningkatan koordinasi SDM, diversifikasi produk, keamanan, dan ekspansi pasar. Berikut adalah foto kegiatan dari kita berdua dalam mengerjakan tugas besar ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dalam presentasi ini. Maaf bila ada salah kata, dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.